Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan Bang Uyi dalam Uyi Phonics. Kali ini saya akan menjelaskan satu tutorial tentang tanaman, yakni bagaimana mempersiapkan penanaman tanaman hias. Ya, di hadapan kita ini adalah sebuah tanaman hias yang mungkin sering teman-teman temui di hutan. Bentuknya seperti pisang. Ya, namanya adalah paku sarang burung atau nama ilmiahnya adalah Asplenium nidus. Ya, bentuknya seperti ini teman-teman. Kita akan menjelaskan bagaimana cara untuk menanam tanaman hias ini di menggunakan. Dia merupakan jenis tumbuhan paku teman-teman, ya, populer sebagai tanaman hias halaman. Kalau orang Sunda ini biasa menyebutnya dia dengan kadaka ya. Kalau di Jawa itu bahasa Jawa dikenal dengan kedakah. Nah, penyebaran alaminya adalah di sabuk tropis sekitar Afrika Timur maupun Indonesia, Indochina hingga Samudra Pasifik. Oke. Paku ini mudah dikenal karena memang tajuknya besar ya, teman-teman. Entalnya ini bisa dapat mencapai panjang 150 cm dan lebar 20 cm. Dan dia menyerupai daun pisang. Peruratan daunnya memang mirip tunggal ya, warna helai daun hijaunya cerah dan menguning bila terkena cahaya sinar matahari langsung. Kemudian dia dapat menguning bila terkena cahaya matahari dan sporanya terletak di sisi bawah helai. Sporanya dengan urat-urat daunnya dengan sori tertutup semacam kantung ya, memanjang. Nah, ental-ental yang mengering ini dia bisa membentuk semacam sarang burung ya, teman-teman bisa lihat, dan akan menumpang pada cabang-cabang pohon. Nah, sarang ini bersifat menyimpan air dan dapat ditumbuhi tumbuhan reptil lainnya. Nah, jenis paku ini memang kebanyakan epifit, tapi sebetulnya dia juga bisa tumbuh di mana saja teman-teman, asalkan terdapat bahan organik yang menyediakan hara, karena merupakan tumbuhan bawah tajuk yang menyukai naungan ya. Itu perkenalan singkat dari jenis paku-pakuan sarang burung ini. Alat dan bahan yang saya siapkan, yang pertama adalah pot biasa ya, saya belum punya pot yang besar. Alat dan bahan yang saya siapkan, yang pertama adalah pot biasa ya, saya belum punya pot yang besar. Kemudian tanah, media tanah biasa, kemudian sendok, kemudian pupuk ya, pupuk organik. Dan yang paling penting ini adalah Hormax. Hormax ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya bahwa dia adalah termasuk hormon untuk pertumbuhan. Dan Hormax ini tentu saja sudah saya isi di bagian tanaman, di air untuk dilakukan perendaman selama 2 hari. Kurang lebih 2 hari agar supaya tanaman ini dia tidak bisa tercampur ya, bisa tercampur dengan akar tanamannya supaya bisa bertumbuh dengan baik. Itu fungsinya Hormax. Penjelasan saya sebelumnya bahwa Hormax ini adalah hormon perangsang tumbuh organik karena dia sangat mengandalkan pertumbuhan dengan akarnya ya, karena dia bisa hidup di mana saja, khususnya di pohon. Karena saya berhubung menanamnya di menggunakan media tanam, apa salahnya saya memberikan dengan hormon perangsang tumbuhan. Nah, ini yang sudah saya berikan ini sebenarnya sudah kurang lebih 2 hari. Sebelumnya 2 hari yang lalu saya sudah menambahkan Hormax ini kurang lebih saya tambahkan kurang lebih 1 sluki ya. Saya berikan di air 1 gayung. Ya. Ini bisa dipakai untuk benih ya, benih padi dan lain sebagainya, bibit, dan bisa dipakai untuk perakaran. Ya. Kemudian saya campurkan dan saya tuangkan di seluruh perakarannya seperti ini, agar supaya nanti akarnya ini dapat menjuntai dengan baik, memberi kesuburan, karena saya sudah mencabutnya dari pohon besar ya, ini hanya untuk sebagai penambah kesuburan daripada akar ya, selain media tanam yang kita pakai, pupuk dan lain sebagainya. Jadi sangat bagus kalau direndam dengan air yang ditaruh dengan hormon pertumbuhan seperti ini, agar supaya apa? Agar supaya dia melekat dengan baik. Jangan lupa ketika kita mencabut dari pohon utamanya, pohon inangnya, kita juga harus memotong daun-daun yang sudah kering supaya tidak mengganggu daun mudanya untuk berkembang ya.
Nah, direndam selama kurang lebih 1 sampai 2 hari. Biarkan direndam sehingga dia benar-benar subur. Ya, oke, seperti itu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyiapkan media tanam. Saya selalu lebih suka menggunakan media tanam biasa dengan perbandingan dengan pupuk organik ini 1:1 ya. Kita isi seperti biasa, tidak ada penambahan lain ya, karena media tanam batu bata dan lain sebagainya sangat terbatas. Jadi saya isi dengan media tanam yang biasa saja bersama dengan pupuk. Kita bersihkan perakarannya ya, pupuk organik ya, kita isi campurannya. Kita masukkan lagi media tanamnya ya, kita isi lagi. Kemudian kita ambil air yang hasil perakarannya tadi dari bak tadi, kita basahkan dulu ya. Kita biarkan beberapa menit seperti ini. Oke ya, kita siapkan. Kemudian yang paling penting adalah kita siapkan tanamannya seperti ini ya. Kalau bisa agak dalam supaya perakarannya ini, karena potnya terlalu kecil. Nah, saya terbatas jumlah pot di rumah, kurang lebih seperti ini ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penjelasan saya. Kemudian kita timbun lagi dengan media tanam biasa. Ya, kita lihat dengan, kalau ukurannya lebih kecil ini kan kentalnya ini kurang lebih 1 meter, jadi cukup besar. Jadi saya taruh di pot. Kalau ukurannya kecil mungkin saya bisa taruh di sabut kelapa ya. Saya sudah merencanakan tadi dengan sabut kelapa, tapi tidak besar. Nah, ukurannya kalau besar, saya sisipkan lagi dengan organik, pupuk organiknya di bagian belakang akar. Oke, saya beri kedudukan yang kuat ya. Kita isi dengan media tanam ya, kurang lebih seperti ini ya. Bagian atasnya kita isi dengan media tanam, isi dengan pupuk juga ya. Kemudian kita siram dengan hasil hormon ini, air hormon ya. Seperti ini ya, kembangnya ya jadi seperti ini teman-teman ya, hasilnya. Iya, inilah hasilnya teman-teman. Bagus bukan? Setelah saya kembangkan ke atas, bentuk daunnya seperti ini. Ya, dia memang mudah dikenal karena memang tajuknya yang besar. Ya, jadi tadi saya katakan bahwa entalnya itu dapat mencapai panjang 150 cm. Ini ental yang 1 meter. Dan lebarnya ini adalah 15 cm. Dan menyerupai daun pisang. Oke. Nah, dia akan mengering membentuk semacam sarang dan bersifat menyimpan air dan dapat ditumbuhi oleh tumbuhan epifit lainnya. Bagus ya teman-teman ya, ini hasilnya. Demikian penjelasan singkat saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan channel, dan salam tanam. Saya semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan channel, dan salam tanam.